Apakah kamu lelah, terus-terusan berjuang melawan dirimu sendiri? Apa kamu melihat hasil yang sama berulang kali dan bertanya-tanya, mengapa hidupmu tidak berubah, padahal kamu sudah berusaha sangat keras? Jawabannya ada di dalam kepalamu. Jika kamu ingin hidupmu berubah, kamulah yang harus berubah. Dan perubahan sejati tidak dimulai dari tindakan, melainkan dari sumber utama tindakanmu, pikiran, keyakinan, dan polamu. Ini adalah cetak biru yang mendorong segala sesuatu yang kamu lakukan. Jika kamu terus beroperasi dengan cetak biru lama yang penuh keraguan dan keterbatasan, kamu akan terus mendapatkan hasil yang sama, lahi dan lahi. Untuk memahami cara melakukan perubahan radikal ini, kita harus terlebih dahulu memahami cara kerja pikiran. Pikiran kita terbagi menjadi dua bagian, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah suara yang kamu dengar di kepalamu, yang membuat keputusan harian, yang menyaring informasi. Bagian ini hanya mencakup sekitar 5% dari total aktivitas kognitif kita. Sangat kecil, bukan? Lalu ada pikiran bawah sadar. Ini adalah gudang raksasa berisi memori, kebiasaan, dan keyakinanmu yang paling dalam. Bagian ini mengelola segala sesuatu, mulai dari detak jantungmu hingga reaksi spontanmu saat kaget. Yang paling penting, ia mengendalikan sekitar 95% dari semua aktivitas mentalmu. Bayangkan, sekitar 50% dari tugas harian kita dilakukan dalam mode autopilot yang dikendalikan oleh bawah sadar. Ini berarti sebagian besar harimu, kamu sebenarnya tidak sedang membuat keputusan. Kamu hanya menjalankan program lama yang sudah terpasang. Ini bisa jadi kabar buruk jika programmu rusak atau penuh dengan hal-hal negatif. Tapi ini juga merupakan kabar baik, karena ini menunjukkan di mana kita harus memfokuskan energi kita. Perubahan yang langgeng, yang benar-benar mengubah hidup, memerlukan pemrogramu langgeng, pikiran bawah sadar. Untungnya, sains mendukung ini melalui sebuah konsep luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah bukti ilmiah bahwa otakmu bukanlah organ yang statis dan kaku. Otakmu sangat lentur dan bisa berubah. Otak bisa membentuk koneksi baru, belajar keterampilan baru, dan yang paling penting, menghapus kebiasaan dan keyakinan lama yang membatasi. Prinsip dasarnya sederhana. Neurons that fire together, wire together. Neuron yang menyala bersama akan terhubung bersama. Setiap kali kamu memikirkan sesuatu, kamu memperkuat jalur saraf tersebut. Jika kamu terus-menerus memikirkan keraguan, kamu sedang membangun jalan tol keraguan di otakmu. Tetapi jika kamu mulai fokus pada pikiran positif dan memberdayakan, kamu membiarkan jalan tol negatif itu terbengkalai dan memudar. Sementara kamu membangun jalur saraf yang baru dan kuat menuju kesuksesan. Lalu, bagaimana kita memulai proses pembangunan jalan tol baru ini? Prosesnya melibatkan 3 langkah sederhana. Langkah pertama adalah kesadaran atau awareness. Kamu harus mengidentifikasi dengan sangat jelas apa yang ingin kamu ubah tentang dirimu dan apa yang ingin kamu jadikan sebagai versi barumu. Kamu tidak bisa memperbaiki mobil tanpa tahu bagian mana yang rusak, kan? Jadi, mulailah mengamati pikiran dan reaksi otomatismu sehari-hari. Perhatikan kapan kamu merasa ingin menyabotase diri sendiri. Perhatikan kapan suara kritik internal itu muncul dan mulai berbisik di telingamu. Cukup sadari saja dulu, tanpa menghakimi. Langkah kedua adalah latihan atau praktis. Setelah kamu sadar dengan pola-pola lama itu, kamu harus secara sadar memutuskan tindakan spesifik yang akan kamu ambil untuk keluar dari pola tersebut. Saha. Ini adalah bagian yang paling sulit karena membutuhkan kemauan sadar untuk melawan kebiasaan bawah sadar yang sudah mengakar. Contohnya, jika kamu menyadari kamu mulai menghakimi seseorang, paksa dirimu untuk segera mengucapkan 3 hal positif tentang orang itu, meskipun hanya di dalam hati. Dengan melakukan ini, kamu sedang memutus jalur negatif dan mulai membangun jalur yang baru. Langkah ketiga adalah pengulangan atau repetition. Setiap tindakan baru, setiap pikiran baru,
Setiap keputusan baru harus diulang, diulang, dan diulang ratusan, bahkan ribuan kali. Sampai tindakan itu tidak lagi membutuhkan upaya sadar sampai ia menjadi kebiasaan baru yang tertanam kokoh di dalam pikiran bawah sadar. Ingat, pengulangan adalah bahasa yang dimengerti oleh otak bawah sadarmu. Konsistensi adalah kuncinya. Nah, untuk mempermudah ketiga langkah tadi, mari kita bahas 3 teknik paling kuat untuk memprogram ulang pikiranmu secara efektif. Teknik pertama adalah restrukturisasi kognitif atau cognitive restructuring. Ini adalah tulang punggung dari terapi terkenal bernama terapi perilaku kognitif atau CBT. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menantang apa yang dikenal sebagai pikiran negatif otomatis atau NE. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan pikiran pertama yang tiba-tiba muncul, karena itu datang dari program bawah sadarmu. Tetapi kamu selalu bisa mengendalikan pikiran kedua. Kamu punya kekuatan penuh untuk memutuskan apakah kamu akan menerima pikiran negatif itu atau menolaknya mentah-mentah. Misalnya, ketika pikiran aku selalu merusak segalanya muncul, jangan langsung menerimanya. Gantikan secara sadar dengan setidaknya 3 bukti atau data faktual yang menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang gagal. Kamu sedang membangun argumen logis untuk melawan keyakinan yang salah dan tidak berdasar. Teknik kedua adalah visualisasi atau visualization. Ini jauh lebih dari sekadar melamun atau berfantasi. Visualisasi adalah penciptaan gambaran mental yang nyata, detail, dan mendalam tentang tujuanmu. Kamu tidak hanya membayangkan hasilnya, kamu juga harus merasakan emosi di tubuhmu. Seolah-olah kamu telah mencapai tujuan itu. Sekarang juga rasakan kebahagiaannya, kebanggaannya, kelegaannya. Mengapa ini penting? Karena otakmu tidak bisa membedakan antara pengalaman yang benar-benar terjadi dan pengalaman yang divisualisasikan dengan sangat jelas. Dengan mengulang visualisasi setiap hari, kamu secara harfiah melatih otakmu untuk percaya bahwa tujuanmu dapat dicapai. Ini akan meningkatkan motivasi dan komitmenmu untuk bertindak secara drastis. Teknik ketiga adalah afirmasi atau affirmations. Ini adalah pernyataan positif yang kamu ulangi kepada dirimu sendiri untuk membentuk kembali keyakinan bawah sadarmu. Afirmasi paling efektif ketika dilakukan pada saat-saat kritis, yaitu tepat setelah bangun tidur dan sesaat sebelum tidur. Pada waktu-waktu ini, gelombang otak kita berada dalam kondisi yang membuat pikiran bawah sadar paling reseptif terhadap sugesti baru. Ulangi dengan penuh perasaan. Saya kuat, saya mampu, saya pantas mendapatkan kesuksesan. Pengulangan konsisten dari afirmasi ini telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan harga diri, mengurangi stres, dan menciptakan pandangan hidup yang lebih optimis. Inilah intinya. 3 langkah dan 3 teknik ini adalah cara kamu untuk mencuci otak dirimu sendiri, tapi dengan cara yang positif. Selama ini, mungkin kamu telah dicuci otak oleh masa lalumu, oleh kegagalan, oleh kritik dari orang lain. Sekaranglah waktunya untuk mengambil kembali kendali itu. Sekarang saatnya untuk secara sengaja memprogram pikiranmu agar percaya dan bertindak sesuai dengan cara yang kamu inginkan. Kekuatan mental sejati bukanlah tentang dilahirkan dengan kemampuan khusus. Ini tentang membangun jalur saraf yang benar. Satu pikiran pada satu waktu. Mulailah hari ini, karena takdirmu yang luar biasa sedang menunggumu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.